Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Perkenalkan, nama saya Leo Tim Pelabuhan. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri Iniandit, Distrik Iniandit, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Darjat 1 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi pembelajaran Yesus Sang Pengampun. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Melanjutkan aktivitas kita, baiknya kita minta tuntunan Roh Kudus agar proses pembelajaran hari ini dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Guru minta salah satu dari kalian memimpin kita sebelum kita belajar di hari ini. Pak Guru, kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini. Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas berkat pada siang hari ini. Sekarang kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Guru mau mengecek kehadiran kita. Jadi harap tenang, lalu dengar baik-baik. Agustinus, Cristiano. Hadir Pak Guru. Oke, baik. Berarti hari ini teman kita 2 orang tidak hadir ya. Kalau kita malas belajar, lalu kita tidak punya ijazah nanti, besok lusa kita sulit mendapat pekerjaan dan kita hanya jadi pesuruh, disuruh-suruh oleh orang. Tapi kalau kita belajar baik, kita sukses, punya ijazah, lalu sekolah sampai sukses, kita punya pekerjaan, kita yang suruh orang, bukan disuruh. Ingat baik-baik ya, itu satu motivasi bagi kalian supaya tetap semangat belajar, rajin datang ke sekolah, lalu apa yang dicita-citakan kalian dapat tercapai. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus Sang Pengampun. Sebelum kita belajar, Pak Guru mau tanya beberapa hal. Bisa kalian simak baik-baik pertanyaan ini. Apa yang kalian tahu tentang berbelas kasih? Ada yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Baik, silakan. Belas kasih menunjukkan kepedulian terhadap sejahtera dan kebutuhan orang lain. Baik, terima kasih. Beri aplaus kepada teman kita dulu. Baik, kita lanjut. Bisakah kalian memberikan satu contoh tindakan belas kasih yang pernah kalian lakukan? Baik, silakan. Saya pernah membantu teman yang kesusahan. Oh, membantu teman yang kesusahan seperti yang bagaimana ya? Oke, baik, terima kasih. Tapi nanti bicara soal keras sedikit ya. Baik, beri aplaus kepada teman kita. Sekarang Pak Guru akan bagikan beberapa gambar. Lalu nanti kalian perhatikan gambar itu. Lalu kita di situ ada beberapa pertanyaan
kalian tulis di kertas, lalu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan jawaban di depan. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, toh? Iya, Pak Guru. Baik, silakan kalian kerjakan. Baik, waktu tinggal 2 menit lalu kita presentasi karena masih ada banyak yang dikerjakan lagi. Kelompok 1, yuk berdiri. Yang lain harap dengar, lalu sebentar memberikan sanggahan. Baik, silakan. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusi dalam kelompok. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Yesus mengampuni perempuan yang melakukan zina. Apa yang sedang dilakukan Yesus? Menggambar sesuatu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada dari teman lain yang merasa bahwa jawaban ini masih kurang dari kelompok lain. Pas? Oh, kalau begitu kita beri aplaus yang meriah bagi kelompok. Baik, kelompok berikut. Kelompok berikut ada yang bersedia? Memfitnah orang tapi mereka juga pernah berbuat dosa. Baik, itu penjelasan singkat. Lalu kita akan menonton salah satu video. Videonya. Aku sudah menghina kamu, menyakiti kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf ya. Iya Beka, aku sudah maafkan kamu Pek, dan aku harap kamu berubah ya. Iya Julia, aku janji. Aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Baik, kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Masing-masing kelompok perhatikan apa yang kalian rasakan setelah menyimak video tadi. Pastikan kita punya perasaan ketika kita lihat hal seperti itu, mobil seperti itu kan pasti perasaannya berbeda. Baik. Lalu pertanyaan berikut, mengapa si Lisa mau mengampuni si Beta, padahal Beta selalu menghina dia? Karena dia Baik. Coba mungkin kelompok di sini jawab pertanyaan pertama dulu. Apa yang kalian rasakan setelah menyimak video tadi? Pastikan punya perasaan berbeda Mario. Suara yang keras, sakit hati karena karena diejek terus-terus oleh si Beta. Baik. Mungkin ada jawaban lain? Coba dari kelompok 1. Kalau saya rasa saya mau pukul 2 orang, tapi setelah dengan saya terletakkan yang biasa ikhlas. Oh baik. Jadi pertama ketika kita nonton video itu kita lihat kita pasti tidak ada. Baik, Pak, jangan apa guru bilang. Nah, memang apa ini? Memang orang bilang agak sedikit
apa namanya, sedikit sulit. Bukan saja untuk kalian, bahkan kami para orang dewasa juga kadang sulit memaafkan. Memaafkan itu memang satu hal yang orang bilang gampang-gampang susah. Orang biasa bilang mengikuti Kristus itu memang agak rumit. Karena Yesus itu dia orangnya sangat baik. Ketika ditambah pipi kiri, dia berikan pipi yang lain lagi. Kalau kita, apalagi kita orang Papua di sini, di orang Indonesia Timur pada umumnya, ketika ditambah, pasti dia bikin mata menyala panas. Tapi Yesus dia mengatakan, ampunilah teman yang berbuat salah kepadamu. Memang kita menjadi pengikut Kristus itu sangat sulit. Bisa menjadi pengikut, tapi melaksanakan ajarannya itu memang sangat sulit. Bukan saja kalian, tapi semua orang dewasa juga sama. Baik, sekarang sebelum kita nanti melihat tentang kitab suci, sebelumnya Pak Guru mau mengajak kalian melakukan refleksi. Jadi semua duduk tenang, ambil posisi duduk yang baik. Itu, semua sudah. Sekarang sambil menutup mata, semua tutup mata pelan-pelan, lalu kalian ingat salah satu peristiwa ketika kalian pernah meminta maaf atau bagaimana perasaan kalian ketika merasa bersalah? Bagaimana perasaan kalian ketika permohonan maaf kalian diterima? Bagaimana perasaan kalian ketika ada orang yang bersalah kepada kalian? Pikirkan semua itu baik-baik. Sekarang bukalah mata kalian. Baik, kalian sudah ingat semua toh? Apa yang kalian rasakan tadi ketika sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tabel ini. Berarti kan tadi sudah berpikir tahu? Gimana pikir saya punya salah apa? Oh, supaya cepat itu di sini ada jawab satu. Oke, baik. Pak Guru kasih kesempatan ke kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi dari hasil refleksi tadi. Baik, silakan kelompok sini. Baik, terima kasih yang sudah dikatakan teman-teman dan Pak Guru yang sudah berbicara. Saya akan menceritakan tentang bersalah pada siapa, namanya Allah. Apa kesalahanmu? Saya memukul dia. Pada saat dia bersalah padaku, saya merasa marah. Perasaanku setelah memaafkannya, saya merasa senang karena sudah memaafkan teman. Baik. Kelompok 1, silakan. Bersalah pada siapa? Pada Riki. Apa kesalahanmu? Berbatu hingga kepalanya berdarah. Perasaanku pada saat dia bersalah padaku tidak prima dan tidak ikhlas.
sekalipun setelah memaafkannya, tidak ada beban lagi dalam hati. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, itu tadi sedikit tentang apa kesalahanmu setelah berbuat salah itu bagaimana. Setelah orang datang minta maaf, begitu toh? Lalu kita sudah men-sharingkan dalam kelompok masing-masing. Nah, sekarang dengar baik-baik peneguhan ini sebelum kita baca bacaan, baru kita akhiri dengan bagian. Ingat baik-baik terhadap kesalahan yang telah dilakukan tadi yang kita sharingkan. Bila kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita segera meminta maaf kepada orang yang kita buat salah itu. Meminta maaf ataupun memberi pengampunan, sebenarnya itu dia dapat menguntungkan kita. Kenapa Pak Guru mengatakan bahwa dapat menguntungkan kita? Karena ketika kita minta maaf, kita punya beban pikiran yang ada dalam diri itu sudah tidak ada. Ketika kita misalnya kita ada buat salah dengan orang atau orang berbuat salah kepada kita, pastikan perasaan kita itu tidak menyentuh, kan? Nah, ketika kita meminta maaf atau memberikan maaf, perasaan-perasaan itu sudah tidak ada. Jadi di situ dia menguntungkan kita dapat orang tersebut, kita tidak malu. Kalau saya buat salah kepada si A, lalu ketika saya dapat di jalan, aduh dia di depan sana lagi, pasti kan saya malu toh, pasti saya menghindar. Tapi selain itu, tindakan memaafkan atau meminta maaf itu merupakan tindakan yang membuat relasi kita dengan sesama atau bahkan dengan Tuhan itu terjalin dengan baik. Hubungan kita dengan Tuhan itu semakin baik. Ketika orang berbuat salah lalu kita memaafkan, berarti kita sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti hubungan kita dengan Yesus itu semakin baik. Tetapi kalau kalian tidak memaafkan, berarti kan tidak mau melaksanakan ajaran Yesus. Berarti hubungan kita dengan Yesus di situ mulai retak dan lama kelamaan tidak baik. Dan lama kelamaan kita menjadi orang yang egonya tinggi, yang sulit bergaul dengan orang lain, karena nanti kalau dia mau jalan di sini dapat orang yang pernah dia sakit, dia malu, dia mulai menghindar dan dia mulai menyendiri, dia mulai takut dengan orang-orang itu. Takut karena apa? Malu. Nah, lalu kita lihat, coba kita lihat kitab suci. Kita bersama-sama lihat itu Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan. Tapi suara keras, berdiri di tempat situ berdiri, lalu suara keras. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Baik, semua dalam kelompok baca dalam hati, satu teman yang baca dengan suara. Baik, silakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni apabila kami masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Baik, terima kasih. Tadi semua sudah dengar dengan jelas. Sekarang coba kalian
Kalian coba jawab beberapa pertanyaan ini. Semua tadi sudah dengar dong? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Nah, tadi di situ dikatakan Petrus mengatakan bagaimana, lalu berikutnya bagaimana pendapat Yesus? Yesus tadi dia jawab Petrus bagaimana tadi di ayat-ayat yang awal. Berdasarkan pendapat Yesus, sikap apa saja yang kita perlukan agar dapat melakukan pengampunan seperti yang diajarkan Yesus? Kan di situ tadi ada jelas toh. Setelah itu menurutmu apa saja tahap bagi seseorang atau kita untuk memberikan pengampunan? Bisa? Baik. Kelompok 3. Di sini dikatakan dari mana? Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Petrus sudah jawab bagaimana tadi? Baik. Kalau nomor 2 di sini, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Itu berapa kali Yesus dia bilang itu harus memaafkan orang, berapa kali tadi dalam kitab suci jelas itu? Yesus dia bilang bukan 7 kali. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu sebanyak 7 kali 77 kali. Itu di kitab suci itu udah berapa? Oh iya, ini baik. Jadi intinya 7 kali 70 kali. Bukan berarti kalau 7 kali 70 kan sekian, bukan. Tapi di situ tadi Pak Guru sudah mengatakan bahwa di situ merupakan angka yang melambangkan angka sempurna. Berarti kita harus memaafkan orang itu dengan lapang dada, tanpa ada rasa embel-embel di belakang, rasa dendam dan sebagainya. Kita memaafkan orang itu harus tanpa syarat, harus dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Lalu di situ berdasarkan pendapat Yesus, sikap apa saja yang kita perlukan? Tadi di situ di bagian ayat-ayat terakhir, sikap apa saja yang perlu kita lakukan? Salah satunya, ingat baik-baik, jikalau kita mau diampuni, maka kita harus mengampuni. Jangan seperti tadi sih yang dia sudah pinjam uang, lalu dia sudah dihapus utangnya, tapi dia pergi minta utang sama yang kecil dari orang lain lagi. Jadi ketika itu Yesus dia mau, kalau kita mau diampuni, maka kita harus terlebih dahulu mengampuni orang. Seperti yang Yesus sendiri ajarkan dalam agama kami. Lalu menurutmu apa saja tahap-tahap bagi seseorang memberikan pengampunan? Ya, di sini kalau mau berbicara tentang tahap-tahap,
dalam memberikan pengampunan kepada orang, pasti semua orang punya langkah berbeda-beda. Ada yang dia masuk dalam video tadi, ketika dia diberikan motivasi, diberikan saran oleh kakaknya, dia berdoa minta petunjuk kalau dia bisa memaafkan orang. Ada yang dengan senang hati langsung memaafkan orang tanpa diberikan nasihat oleh orang lain. Semua orang pasti berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah jadi kesimpulannya, ketika kita berbuat salah, alangkah baiknya kita segera meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah itu. Lalu ingat, kalau kita mau masuk surga, berarti kita harus berbuat sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Ketika orang berbuat salah, kita harus memaafkan mereka. Tuh. Kalau kita tidak memaafkan mereka, percuma kita berdoa doa kami. Karena Yesus pasti dia kecewa dengan kita. Karena kita menipu Yesus. Karena pada dalam doa kami itu kita mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni, padahal kita tidak mengampuni orang, kalau kita bilang begitu. Pasti di situ Yesus dia tidak senang dengan kita. Nah, di sini nanti minggu depan atau minggu selanjutnya itu nanti kita akan berbicara tentang Yesus menjalin hubungan dengan Yesus. Lalu di sini ada tugas. Tugasnya nanti pulang kalian dalam 1 minggu ini buat refleksi seperti tabel tadi. Tapi tugasnya hanya 1 pertanyaan. Perbuatan baik apa yang selama ini saya buat dalam 1 minggu itu. Dan kepada siapa? Alasannya mengapa? Iya. Baik. Sebelum kita mengakhiri semua rangkaian aktivitas kita, coba kita duduk tenang, lalu kita rileks dulu. Biasa saja, tidak perlu gugup. Lalu kita akan nanti mengakhiri proses pembelajaran di siang hari ini dengan doa.